Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang, Pak Mursalam. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, baik Bapak. Ini apa? Kita lanjutan ya Bapak ya. Kemarin itu kan kita sudah ketemu ya Bapak di sesi sebelumnya. Ini terkait dengan eh, sekolah Bapak itu membumikan literasi, budaya literasi sekolah. Nah, kira-kira program yang kemarin yang sudah Bapak lakukan itu bagaimana ya tindak lanjutnya atau rencananya selanjutnya, Pak? Oke, terima kasih, Bu. Dari rencana yang saya susun itu kemarin, Alhamdulillah sudah ada progres karena sudah beberapa langkah-langkahnya sudah berjalan. Mulai dari menentukan tim kerja saya sampai kepada penerapan-penerapan daripada program kerja itu sudah berjalan separuh. Misalnya seperti saya sudah membuat taman literasi, saya membuat gazebo literasi, saya membuat pojok baca di sudut-sudut sekolah dengan segala apa namanya perlengkapannya berupa lemari buku, lemari apa etalase buku. Karena kalau di luar itu Bu apa rawan dengan apa hujan, kalau hujan embun itu kayak hujan angin itu. Mm-mm. Jadi dia harus pakai etalase, dan alhamdulillah itu berkat dukungan dari stakeholder yang dari apa semua stakeholder kami bisa melakukan itu, baik sama orang tua dengan pihak pemerintahan desa ataupun perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian dengan kemajuan sekolah. Itu hal-hal yang sudah kami lakukan menindaklanjuti rencana kami untuk membumikan literasi, karena terus terang apa ya, kalau cuma membaca yang kemarin itu wajib membaca setiap hari Rabu dan Sabtu itu kan kayak kurang ini, artinya itu masih kewajiban bukan inisiatif sendiri oleh siswa itu. Tapi kalau saya sediakan misalnya tempat-tempat di area sekolah atau di halaman sekolah sambil makan atau beristirahat dia bisa baca buku, bukan kewajiban tetapi Oke, Pak. inisiatif sendiri. Terima kasih, Bu. Baik. Untuk itu apa kira-kira ukurannya yang sudah Bapak rencanakan itu tadi itu sudah berhasil atau belum? Atau perlu Eh, pengembangan lagi? Oke, terima kasih banyak, Bu. Sebenarnya pada awalnya itu saya hanya menentukan bahwa saya harus bangun, tidak dari segi jumlah itu saya tidak menetapkan berapa harus saya bangun, tapi setidaknya saya punya contoh yang bisa menginspirasi barangkali. Karena terus terang, Bu, kenapa saya tidak berani membuat bahwa saya harus bangun gazebo dua, harus taman tiga, atau kemudian saya pojok baca ada tiga, karena halaman sekolah juga kami itu terbatas. Nah, karena dari jumlah siswa yang sebenarnya 500 itu ya memang harus banyak sebenarnya, tapi lahan sekolah yang terbatas sehingga tempat-tempat yang area yang tidak begitu berguna kami upayakan menjadikan taman baca atau gazebo baca yang selain menjadi tempat membaca juga memperindah sekolah. Nah, jadi secara ukuran keberhasilannya menurut saya sudah 90% lah, karena memang tidak menetapkan target, setidaknya ada gitu. Ada. Jadi saya tidak menyebutkan dalam rencana, saya tidak menyebutkan nominal saya harus bangun sekian, tidak, tapi harus ada. Jadi itu mungkin berhasilnya segitu, Bu. Jadi saya kurang paham apakah itu berhasil atau tidak. Setidaknya saya tidak menetapkan jumlah itu tadi. Ya, ketika di dalam pelaksanaan tadi itu ada kendala, ya, kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan ya untuk kegiatan ke depannya? Eh, Kendala yang ya semua rencana itu pastilah setidaknya pasti punya kendala ya, Bu ya. Iya, Entah itu kendala tergantung dari kegiatan itu. Kadang kendalanya lebih besar atau kendalanya biasa-biasa saja, dan tergantung orang yang melakukan itu. Jadi kendala itu ya juga berpengaruh kepada orang yang apa melakukan itu juga berpengaruh terhadap kendala itu. Jadi kalau saya sih ya tetap semangat aja, menyemangati tim bahwa kalau kita tidak bergerak dan kita mudah frustasi, ya apa yang kita rencanakan itu ya kendala kecil pun bisa menggagalkan. Tapi kalau kita semangat,
sebesar apapun kendalanya itu pasti itu bisa kita apa? Kita bisa atasi. Nah, Iya. itu barangkali bagaimana mengajak bersinergi, sinergi dengan semua pihak bahwa ini harus jalan demi kepentingan anak-anak kita. Kalau tidak, ada sesuatu yang tidak terjadi yang menjadi tujuan sekolah itu sendiri. Ini hanya apa contoh kecil atau program kecil untuk mencapai tujuan sekolah yang sesungguhnya. Terima kasih Ibu. Iya, baik kira-kira setelah kita tahu ya tujuan ke depannya, kemudian kendala nanti yang bisa dihadapi pada saat pelaksanaan, kira-kira setelah itu Bapak mengetahui ya, kira-kira kapan ini Bapak mulai melakukan kegiatan tersebut dan bagaimana caranya, Pak? Eh, apa ya? Kegiatan ini saya lakukan yang pertama tentu saya sudah waktu apa ya pertemuan pertama saya sudah bercerita kepada ibu. Saya sudah mensosialisasikan tujuan saya atau prakarsa perubahan saya kepada warga sekolah. Saya ingin seperti ini. Ini prakarsa saya. Iya, Dan saya mengapa ya bagaimana menyatukan persepsi dan bersinergi kepada ke dalam dulu internal sekolah dulu. Setelah itu saya sosialisasi kepada misalnya orang tua atau komite sekolah, kemudian kepada perusahaan supaya ini bisa ketika saya sudah bersinergi, kemudian prakarsa itu bisa jalan. Nah, itu kemarin sudah selesai saya lakukan Ibu. Nah, langkah berikutnya itu bagaimana menghadirkan eh, apa namanya secara fisik itu tadi taman baca dan ini. Dan alhamdulillah eh, karena sudah ada komitmen bersama bahwa ini harus didukung oleh semua stakeholder. Kami mengajak perusahaan dan alhamdulillah perusahaannya sudah siap dan membackup, sudah memberikan bantuan. Komite juga mensupportnya dengan patungan dengan warga sekolah, tapi patungannya tidak ada batasan, artinya tidak ada nominalnya disebutkan. Yang mau berpartisipasi silahkan. iya, Jadi tidak tidak semua warga sekolah juga, karena kami meyakini juga bahwa orang tua peserta didik itu juga berbeda-beda pada tataran ekonominya. Makanya ayo siapa yang mau berbuat baik silahkan. Terus perbuatan baik itulah nanti yang akan menjadi penolong kita di hari kemudian. Nah, alhamdulillah dengan cara-cara seperti itu sudah jalan. Bangunannya sudah ada dua Bu, ada taman baca yang saya buat iya. dengan segala aksesorisnya, ada gazebo baca satu dan ada pojok baca. Di pojok baca itu saya buat juga kantin kejujuran. Jadi seperti itu Bu yang sudah jalan. Terima kasih. Eh, baik Bapak, Alhamdulillah, luar biasa ya perjuangan Bapak satu ini, Bapak Kepala Sekolah ini dalam membudidayakan eh, literasi ya, mulai dari pembangunan pojok baca, taman baca, ada gazebo, bahkan ditambah lagi dari kantinnya juga ya Bapak ya. Iya. Ya, baik. Kira-kira ke depan lagi ada lagi enggak progres selanjutnya yang mau dibangun lagi Bapak? Dari kan tadi kan latar walaupun halamannya tadi tuh sempit, kemudian kurang kurang maksimal ya dalam pembangunan lagi. Kira-kira nanti ada selain yang sudah terbangun tadi tuh, apakah ada lanjutannya? Ada lagi enggak yang perlu dikembangkan ke depan? Mungkin begini Bu, ya kalau saya di tahap itu sudah ada semacam bagaimana itu literasi itu dihadirkan di sekolah, di halaman sekolah, bahwa membaca itu tidak harus di perpustakaan. Itu mindset itu dulu yang harus dirubah. Iya, Membaca itu boleh dilakukan di mana saja di halaman sekolah. Kan kalau program pemerintah itu kan pojok baca di dalam kelas. Itu juga kalau menurut saya setelah saya evaluasi kurang efektif karena kenapa? Anak terbatas kadang ini juga ada apalagi usia-usia SMP. Mungkin kalau SD itu efektif aja, tapi di usia SMP itu ada apa fase perkembangan peserta didik itu yang luar biasa dalam mencari bentuknya. Nah, makanya saya cenderung di apa di tempat terbuka dan itu menyenangkan bagi anak-anak, guru saya ajak ayo kita baca buku di sana. Sebagai contoh sambil sambil menikmati minuman barangkali kita membaca apa. Jadi tidak lagi kayak konsep perpustakaan yang nggak boleh ini nggak boleh itu, Bu. iya, iya benar. Ya nggak boleh bawa ini. Dengan santai sambil berbicara sambil lihat gambar buku apa ya. Artinya setidaknya senang dulu dengan buku itu yang saya mau sebenarnya. Iya, Nah, kemudian setelah itu program saya selanjutnya, Bu,
ini kita sudah jalan di tahap membaca. Ayo kita menulis. Literasi itu bukan hanya membaca, tetapi menulis. Nah, program saya ke depan bagaimana mengajak guru saya untuk menulis buku secara kolaborasi. Setidaknya kalau tidak bisa membuat buku, setidaknya kita ayo kumpul. Kita buat apa sih namanya kayak model opini atau artikel masing-masing guru, baru kemudian kita bukukan itu bahwa ini adalah artikel kepala sekolah dan semua guru yang ada di SMP 1 Bengalor. Itu sudah. Nah, kemudian setelah itu, ayo anak-anakku siswa boleh buat karya, entah itu cerpen, entah itu puisi, ayo kumpul, entah itu pantun. Boleh apa namanya? Dibukukan ya Kumpul, Pak ya. berapapun ya, kita kumpul. Kita jadikan, kita cetak jadi buku supaya kemudian tulis namamu, profilmu di situ, siapa siapa kamu itu yang menulis puisi, kelasmu kelas berapa. Nah, itu dijadikan bahan bacaan di taman baca, di perpustakaan, di gazebo supaya yang lain terinspirasi. Oh, ternyata kalau kita ikut menyusun apa namanya tuh, menyusun buku, apa menulis puisi, itu itu loh muka Tahu kita prosesnya. kelihatan, ada nama kita di buku itu, Iya, dibaca oleh teman kita dan akan dibaca oleh adik-adik kita ada setelah kita, kebanggaan ya Pak ya, ya. setelah kita pergi dari sini ada itu. Iya, Ya, baik. itu Bu. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya ya Bapak ya. Iya. Nanti terkait dengan hal tersebut, di bulan berikutnya kita ada pertemuan lagi, dan ini saya akan menanyakan kembali progresnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang sudah dilaksanakan sekarang, ya, yang sudah dilalui saat ini, bisa menjadi acuan dan menjadi lebih baik lagi ya Bapak ya. Ya, terima kasih Bu. Baik, Saya mohon supportnya dan arahannya selalu iya, dari baik Ibu. Bapak. Mungkin Terima bisa saya kasih. chat Ibu kalau misalnya ada kendala ya Baik, barangkali. Pak. Baik, Pak. Baik, Terima Pak. kasih Ibu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu.